Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Ananda. Di kesempatan ini, anandaku yang soleh dan soleha, Bapak akan memberikan materi yang berjudul nilai dan norma sosial. Di sini ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama ialah pengertian nilai dan norma sosial. Yang kedua, ciri nilai dan fungsi sosial. Yang ketiga, fungsi nilai sosial. Yang keempat, ciri-ciri dan fungsi norma sosial. Yang kelima, ciri-ciri norma sosial. Yang terakhir, poin terakhir, ayat Al-Quran yang mengandung tentang nilai norma dan sosial. Langsung saja Bapak akan masuk ke poin pertama, yaitu pengertian nilai dan norma sosial. Baiklah anandaku yang soleh dan soleha, nilai sosial ialah merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal atau tindakan. Pengertian nilai dan ilmu sosiologi juga diartikan sebagai penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti memiliki daya guna fungsional bagi kehidupan bersama. Pengertian nilai sosial ini sangat luas. Sederhananya, nilai sosial ini berfungsi menunjukkan ukuran masyarakat dalam menetapkan suatu hal baik atau buruk. Lalu, apa itu norma sosial? Anandaku yang soleh dan soleha, norma sosial itulah adalah petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam norma sosial berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat. Baiklah, itu yang poin yang pertama. Yang poin kedua ialah ciri-ciri nilai dan fungsi sosial. Nilai sosial memiliki ciri-ciri dan karakteristik masing-masing. Biar lebih jelas, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ialah terciptanya secara sosial, yang mana artinya anandaku yang soleh dan soleha, seseorang harus mempelajari nilai sering berjalannya waktu, bukan dari bawaan lahir. Contohnya begini, anandaku yang soleh dan soleha menilai pendidikan penting untuk meraih impian karena orang tuamu yang menanamkan hal tersebut. Yang kedua, berlangsung terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Contohnya, awalnya menganggap nilai kesuksesan itu dari materi, tapi seiring berjalannya waktu lama, kamu berinteraksi dengan banyak orang, hingga akhirnya pandangan tersebut bisa berubah. Yang ketiga, memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap individu. Yang contohnya, nilai kekayaan berpengaruh besar terhadap hidup. Akan tetapi, orang lain belum tentu memandang hal yang sama. Bisa saja menurut mereka gelar pendidikan adalah yang terpenting. Masuk ke poin yang ketiga, fungsi nilai sosial. Di sini ada 5 fungsi nilai sosial yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama ialah sebagai alat untuk menentukan kelas sosial. Yang kedua, mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai nilai yang ada. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk menjalankan peran sosial. Yang keempat, mengarahkan seseorang agar selalu berbuat baik. Yang kelima, mendorong kelompok untuk mengedepankan kerjasama. Baiklah, itu yang poin ketiga. Masuk ke poin keempat, ciri-ciri dan fungsi norma sosial. Yang pertama ialah berupa aturan tidak tertulis. Yang kedua ialah hasil kesepakatan. Yang ketiga, ditaati bersama. Yang keempat, bisa berubah. Langsung masuk ke poin ke-5 ialah fungsi norma. Yang pertama ialah sebagai alat untuk menjaga stabilitas di masyarakat. Yang kedua ialah aturan atau pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Yang ketiga, pengontrol dalam masyarakat. Yang mana pada dasarnya anandaku yang soleh dan soleha, sebagai makhluk individu, manusia memiliki norma-norma yang melekat pada diri. Antara lain yang harus kita terapkan ialah norma agama, yang mana norma agama setiap manusia haruslah selalu berpegang teguh pada norma-norma agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua ialah norma kejujuran. Dalam bertindak haruslah sesuai dengan hati nurani, yang mana
bertindak itu sesuai dengan hati, dengan kejujuran. Yang ketiga, norma kasih sayang. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan kasih sayang pada sesama, sehingga setiap individu memiliki rasa kasih sayang dan ikatan batin yang kuat serta dapat menciptakan suatu hubungan yang hangat. Yang kelima ialah norma estetika atau norma keindahan. Langsung kita masuk yang pengertian dari norma agama ya. Di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan sebagaimana norma harus diterapkan. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, dan yang ketiga norma kesopanan. Apa sih anak-anak yang soleh dan soleha mengenai norma agama? Norma agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan hidup berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tuntunan hidup ke arah yang benar. Yang kedua, norma kesusilaan, yang mana peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Dalam norma kesusilaan terdapat juga anak-anakku yang soleh dan soleha, peraturan-peraturan yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama ialah hormati kedua orang tuamu. Yang kedua, hormati baik tua atau muda. Yang ketiga, janganlah engkau membunuh sesama. Yang ketiga, norma kesopanan. Bagaimana sih arti dari norma kesopanan? Norma kesopanan ialah timbul dari interaksi atau pergaulan dari kita sebagai manusia. Peraturan-peraturan ini diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Satu contoh yang dapat kita ambil, orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, jangan meludah di sembarang tempat. Yang terakhir, janganlah berdesak-desak saat memasuki ruangan. Yang terakhir yang kita bahas ialah norma hukum. Apa sih anak-anakku yang soleh dan soleha mengenai norma hukum tersebut? Norma hukum tersebut adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum yang dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Oke lah, langsung saja kita ke poin utama yang terakhir, ialah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nilai dan norma. Di sini mengandung dan terdapat di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang langsung saja Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa ma unsa wa ja'alnakum syu'uban wa ma qabaila lital arbu inna akramakum iqladallahi atakum innallaha alimun kabir. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baiklah, itulah anak-anakku yang soleh dan soleha. Kesimpulan dari materi ini ialah kita sebagai manusia harus mematuhi nilai dan norma sosial, karena itu sudah melekat dan harus diterapkan dalam kehidupan kita, yang mana pada dasarnya hidup ini saling menghargai, baik maupun tua ataupun muda. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan materi pada hari ini yang berjudul norma yang berjudul nilai dan norma sosial. Sebelum Bapak mengakhiri materi pada hari ini dan kesempatan pada hari ini, anak-anakku yang soleha, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa makanan-makanan yang bergizi.
Oke lah, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, baiklah kita membaca doa. Baiklah, Bapak langsung saja pimpin doa penutup pelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Bapak menyampaikan materi ada kesalahan baik dalam ucapan ataupun gerakan, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.